Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan Enjoy Channel. Pada video kali ini saya akan membahas tentang partai politik yang dicoret keikutsertaannya di pemilu 2019. Ternyata PSI sebagai partai baru, partai yang vokal, partai anak-anak muda, ini juga dicoret keikutsertaan di pemilu 2019 oleh KPU. Dan kalau kita melihat sebenarnya tidak hanya PSI teman-teman yang dicoret keikutsertaan di pemilu 2019, ada 11 partai politik di 429 wilayah di Indonesia ini yang dicoret KPU karena tidak melaporkan laporan keuangan dana awal kampanye atau LADK. Laporan awal dana kampanye tidak diserahkan ke KPU. Padahal batas waktu pelaporan adalah 10 Maret 2019. Dan KPU ini mencoret PSI di 43 kabupaten dan 6 kota di 19 provinsi di Indonesia. Ini dicoret karena tidak menyerahkan laporan keuangan, laporan awal dana kampanye ke KPU. Dan menurut Sekjen PSI, yaitu Raja Juli Antoni, dia mengatakan perlu ada klarifikasi terkait dengan pencoretan nama PSI. Menurut Raja Juli sebenarnya yang dicoret itu 2 kabupaten, bukan 47 kabupaten kota. Karena memang 47 kabupaten kota ini tidak ada calegnya. Jadi tidak ada orang yang mendaftarkan sebagai caleg PSI di 47 kabupaten kota. Nah, sedangkan 2 kabupaten ini ada calegnya tetapi tidak melaporkan laporan awal dana kampanye sehingga perlu dicoret. Ini yang diluruskan oleh Raja Juli Antoni, tidak benar itu 49, yang benar adalah 47 karena ini tidak ada calegnya. Kemudian 2 kabupaten ini tidak melaporkan sehingga tidak apa-apa dicoret. Dan pernyataan berikutnya teman-teman dari Raja Juli, hanya 2 tempat, bukan 49. Karena 47 itu memang tidak ada calegnya. Jadi memang tidak buat laporan lah. Calegnya nggak ada gitu. Lanjut Raja Juli Antoni. Jadi ini sudah jelas bahwa yang dicoret menurut Raja Juli adalah 2 kabupaten. Sedangkan 47 ini tidak ada calegnya. Itu yang disampaikan oleh Raja Juli Antoni, bahwa dia mengatakan yang 2 kabupaten ini memang tidak melaporkan sehingga kalau dicoret ini tentu tidak ada masalah. Tetapi yang 47 kabupaten kota ini tidak ada caleg dari PSI, makanya tidak perlu ada laporan karena tidak ada calegnya. Nah, yang saya heran adalah PSI ini kan partai baru. Tentu ketika mendaftar sebagai peserta pemilu kan jaringannya sudah ada di setiap provinsi kabupaten. Harusnya PSI lebih siap karena sejak awal dia memang niat untuk ikut menjadi peserta pemilu. Tetapi ketika kita lihat laporan dari KPU ternyata ada 47 yang tidak ada calegnya sehingga dicoret oleh KPU. Ini sangat disayangkan sekali karena isu yang berkembang PSI ini sudah punya jaringan komplit di kabupaten kota dan provinsi. Sehingga harusnya semua kabupaten kota ini terisi dari caleg PSI, tetapi ternyata tidak ada calegnya di 47 kabupaten kota tersebut. Ini sangat disayangkan. Dan menurut Raja Juli Antoni teman-teman, ketika di kabupaten kota ini tidak ada calegnya dan dicoret oleh KPU, ini tidak menjadi masalah. Yang ia tegaskan bahwa para caleg yang didiskualifikasi atau yang dicoret ini diminta untuk tetap berkampanye karena dengan kampanye nanti akan memberikan kontribusi kepada caleg di provinsi, DPR provinsi dan DPR pusat. Karena kabupaten ini adalah lumbung suara bagi para caleg sehingga harus dimaksimalkan potensi untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya untuk menyumbang DPRD provinsi dan DPR pusat. Jadi calegnya ini disumbang suara dari kabupaten kota kemudian diberikan ke provinsi dan pusat. Ini harapan dari Raja Juli Antoni.
Dan Raja Juli Antoni kemarin juga menyatakan pasrah ketika KPU mencoret calegnya di beberapa kabupaten dan kota yang tidak menyerahkan laporan keuangan atau laporan awal dana kampanye ke KPU. Dan ini murni kelalaian dari para caleg, para pimpinan di kabupaten, di kota yang tidak menyerahkan laporan sejak awal. Karena laporan ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang caleg maupun dari PSI itu sendiri. Sehingga karena kelalaian dan tidak tepat waktu, maka caleg tersebut dicoret atau keikutpesertaan di pemilu 2019 ini dicoret oleh KPU. Ini disadari oleh Raja Juli Antoni dan merupakan introspeksi dari partai PSI itu sendiri. Karena kewajiban yang seharusnya dipenuhi tidak dipenuhi karena faktor kelalaian dari pengurus maupun dari caleg PSI itu sendiri. Dan kemudian Raja Juli Antoni dalam kesempatan itu mengatakan bahwa ya, kami sudah coba urus ke KPU, tapi KPU kita kan memang ketat ya, dan itu memang kesalahan anak-anak kami. Ya, kita sudah tegur juga dari awal, juga sudah kita ingatkan segala macam. Tidak telat-telat banget juga, tapi ada deadline waktu kan, kata Raja Juli Antoni. Jadi menurut Raja Juli, teman-teman, memang pihak Raja Juli atau pihak pimpinan pusat ini sudah memberikan arahan, memberikan saran, memberikan informasi bahwa harus menyerahkan laporan keuangan, laporan awal dana kampanye. Karena laporan awal dana kampanye itu ada deadline, ada waktunya kapan berakhir. Dan ternyata waktunya itu berakhir 10 Maret 2019. Nah, karena tidak menyerahkan itulah, maka kepesertaannya itu dicoret oleh KPU. Dan kalau kita lihat, teman-teman, hasil survei dari Litbang Kompas kemarin menyatakan bahwa ada beberapa partai baru atau pendatang baru ini yang tidak lolos pada ambang batas PT 4%. Jadi tidak bisa masuk ke Senayan karena ambang batas yang sudah ditentukan adalah 4%. Kalau pemilu-pemilu sebelumnya ini ambang batasnya adalah 3,5, tetapi kalau ini saat ini di 2019 ambang batas untuk bisa masuk ke Senayan seorang calon DPR itu harus memenuhi 4% suara nasional. Ini yang berat. Di samping itu, partai-partai pendatang baru ini resistensi terhadap penolakan masyarakat. Ini hasil dari sebuah survei Litbang Kompas. Ini salah satu partai yang sebut saja PSI. Ini elektabilitasnya ini hanya sekitar 0,9%. Jadi tidak mencapai 1%. Padahal untuk bisa masuk ke Senayan itu harus punya ambang batas sekitar 4%. Jadi masih jauh banget untuk bisa memenuhi syarat masuk ke Senayan. Karena elektabilitas PSI ini masih 0,9%. Dan hasil dari survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas tidak hanya tidak masuk pada Senayan dari partai PSI ini, tetapi juga partai PSI ini mendapat resistensi penolakan masyarakat yang cukup besar, yaitu 5,6%. Ini tidak diinginkan masyarakat kehadiran PSI atau sebagai partai baru tersebut. Ini ditolak oleh masyarakat. Ini yang menjadi persoalan bagi PSI, kenapa elektabilitasnya ini tidak bisa naik menjadi 1%, 2%, atau 3%, bahkan 4%. Karena memang penolakan masyarakat juga cukup besar terhadap PSI. Ini saya pikir berkaitan dengan selama ini pernyataan-pernyataan dari Ketua Umum PSI Kris Natali yang menyatakan tentang Perda Syariah, menolak Perda Syariah, menolak poligami. Ini yang banyak dibaca oleh masyarakat. Perda Syariah ini sudah ada sejak lama, tetapi kenapa dipersoalkan oleh Kris Natali sebagai partai pendatang baru? Belum lagi PSI mengatakan tentang poligami, bahwa poligami ini adalah bentuk dari ketidakadilan. Padahal poligami ini sudah diajarkan sejak lama. Bahkan Nabi kita Muhammad ini juga
berpoligami, artinya punya istri lebih dari satu. Nah, pernyataan yang disampaikan oleh Grace Natali tentu ini akan bertentangan dengan syariat Islam, tentang ajaran Islam. Kalau sudah bertentangan, tentu umat Islam akan menolak dengan pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh Grace Natali. Belum lagi Grace Natali kemarin menyampaikan bahwa ada beberapa partai politik yang menyumbang calegnya ini adalah bekas koruptor. Tentu hal ini akan menyinggung partai lain, bahkan mungkin partai sekoalisi dari partai PSI tersebut. Artinya sama-sama di koalisi Joko Widodo Ma'ruf Amin. Ini saya melihat kemarin PSI sama PDI Perjuangan saling bersih tegang tentang persoalan tentang perda syariah, tentang sumbangan caleg koruptor yang sekarang menjadi caleg ini menjadi persoalan tersendiri. Nah, lemparan pernyataan dari Grace Natali ini ternyata menembak ke teman sendiri, dan ini yang menjadi tidak sehat dalam sebuah koalisi. Sehingga kemarin dari AMPG Partai Golkar ini menyatakan lebih baik PSI keluar dari koalisi Joko Widodo Ma'ruf Amin karena tidak menguntungkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Grace Natali. Seperti itu. Jadi di dalam koalisi Joko Widodo Ma'ruf Amin ternyata PSI itu juga membuat sodokan-sodokan terhadap sesama koalisi. Sampai-sampai ada penolakan dari AMPG supaya PSI keluar saja dari koalisi Joko Widodo Ma'ruf Amin. Ini adalah sebuah pernyataan dari sesama koalisi. Belum lagi di masyarakat penolakan terhadap pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Grace Natali. Sehingga membuat hasil survei Litbang Kompas ini menempatkan PSI sebagai partai yang punya resistensi tinggi di antara partai-partai lain. Dia menempatkan urutan pertama yang ditolak masyarakat dengan survei itu adalah 5,6%. Jadi 5,6% PSI ditolak masyarakat. Intinya seperti itu. Nah, ini harusnya PSI sebagai partai peserta pemilu harus introspeksi, karena di samping ditolak oleh masyarakat 5,6%, kemudian elektabilitasnya 0,9%, ini tentu saja tidak masuk ke Senayan. Kemudian juga dia di beberapa kabupaten kota dicoret oleh KPU. Ada 2 kabupaten menurut Raja Juli, tetapi menurut KPU ada 49 yang terdiri dari 43 kabupaten dan 6 kota yang dicoret oleh KPU. Jadi jumlahnya adalah 49 kabupaten kota yang dicoret KPU karena tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye, karena telat. Jadi kalau telat dicoret oleh KPU. Karena KPU ini sebagai penyelenggara pemilu ini punya hak untuk mencoret peserta pemilu yang tidak mengikuti aturan. Karena yang tidak mengikuti aturan memang harus keluar dari sistem yang dibuat KPU karena dia melakukan pelanggaran aturan-aturan yang dibuat KPU. Dan menurut saya teman-teman, ini sinyal bahwa PSI akan sulit masuk ke Senayan kalau elektabilitasnya menurut survei Litbang Kompas adalah 0,9%, tidak mencapai 1%, akan sulit masuk di Senayan. Nah, itulah teman-teman pembahasan pada hari ini tentang PSI yang dicoret KPU. Dan sekali lagi teman-teman, jangan lupa tetap like, subscribe, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.